Nah, jadi kalau misalnya vektor itu eh, salah satu salah satu contoh aplikasinya adalah gaya magnetik ya. Nah, jadi seperti kita lihat di sini, eh, kalau kita mau menghitung gaya, gaya itu adalah ada kaitannya dengan muatan, nah, muatan Q ya Q. Nah, si Q ini satuannya adalah kolom. Ini makanya produk dari vektor itu salah satunya adalah gaya, gaya. Nah, gaya ini eh, berkaitan dengan muatan, lalu kecepatan, kecepatan partikel. Lalu ada ini terminologi yang lain yaitu B. B itu adalah induksi magnetik atau medan magnet. Nah, satuannya adalah Tesla. Tesla. Jadi kalau kalian lihat yang kenapa ada mobil listrik itu eh, namanya Tesla, karena Tesla ini adalah sebenarnya salah satu yang eh, pelopor dari kelistrikan gitu ya. Jadi dia tapi eh, kita yang terkenalnya kan Thomas Edison gitu ya. Tapi sebenarnya Tesla lebih dahulu gitu ya. Jadi makanya mobil listrik itu kan si Elon Musk kan mendedikasikan nama mobilnya itu Tesla. Tapi miris ya, sekedar sejarah ini si Tesla ini miris hidupnya. Nah, jadi ini semua si gaya gaya magnet, medan magnet, Q. Nah, ini adalah produk dari vektor, ya. Ini mau dicatat atau enggak? Mau dicatat? Oke, catat dulu sebelum kita lanjut. Nah, maksudnya kan kita belajar vektor teorinya. Nah, tapi kan kalian perlu tahu juga apa aplikasi dari vektor vektor ini pada misalnya ya ini kan walaupun kesannya seperti fisika, kimia fisika juga memakai ini gitu ya. Ini, jadi ini adalah contohnya dari aplikasi vektor ya. Sudah? Sudah ya. Nah, lalu jadi rumusnya apa? Jadi F gaya itu sama dengan QV eh, kali. Ini kalinya adalah perkalian perkalian cross ya. Nah, jadi artinya ini V ini adalah vektor, B ini adalah vektor ya. Nah, jadi ini rumus gaya dalam Newton. Nah, berarti gaya ini tegak lurus terhadap kecepatan. Ingat ya, kalau misalnya dot itu kan, kalau dot itu berapa 2 minggu yang lalu kan kita pelajari kalau dot itu dia bukan, dia tidak tegak lurus, tapi kalau cross dia tegak lurus. Nah, jadi makanya di sini gaya ini tegak lurus terhadap kecepatan. Ya, sudah? Sudah selesai dicatat? Ya, Mem. Sudah ya. Nah, lalu di sini ini contohnya. Bisa nggak kalian hitung kalau kita ketahui V kecepatan itu sama dengan 1 × 10⁵ tapi dia arahnya I. Nah, sementara B itu adalah 5 Tesla arahnya J. Nah, Q itu dianggap sebagai konstanta. Jadi Q sama dengan negatif 1,602 × 10⁻⁹ kolom. Nah, jadi berarti gayanya berapa ini? Coba pakai rumus yang ini tadi ya. Pakai rumus yang ini. V, Q, V cross B. Jadi perkaliannya. Nah, nanti semua angka-angka akan seperti perkalian biasa. Nanti yang perlu kalian ketahui, I cross J itu apa? I cross J itu berapa? Ya,
Coba. Kira-kira berapa nilainya? Dapat? Enggak. Kalau nggak dapat, nah yang penting I cross J itu hasilnya adalah K. Nah, jadi semua angkanya kalian kalikan, tapi yang penting kalian ketahui kalau I cross J itu hasilnya adalah K. Nah, ini karena dia negatif, jadi negatif K. Jadi berarti gayanya itu adalah negatif K 8 kali 10 pangkat negatif 14 A. Nah, inilah satuannya. Kalau satuannya ini kita sederhanakan, dia jadi Newton. Jadi negatif K 8 kali 10 pangkat negatif 14 Newton. Nanti kalian bingung ya. Kemarin ada saya tunjukkan nggak perkalian I kali I cross J berapa gitu, ada nggak? Nggak ya? Ada nggak? Ada nggak di catatan kalian? Nggak ada ya? Terpaksa saya buka lagi, ya kan? Makanya nih sebenarnya vektor ini kita nggak cukup hanya dua pertemuan, tapi kayak mana? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin kita dwelling di vektor gitu. Tapi nggak apa-apa, ini yang sederhana-sederhananya saja kita ituin, oke? Nah, jadi saya mau tunjukkan ini. Ini kemarin kan kita udah pelajari kan? Bukan ini. Udah, Mem. Udah kan? Iya, Mem. Ntar dulu. Tapi yang apa itu belum kemarin kan? I cross J itu kalian belum tahu ya. Makanya hasilnya K gitu kan? Saya belum ada tunjukkan slide-nya atau ada? Gak ingat ya? Belum, Mem, kayaknya. Belum ya? Oke, belum. Saya rasa pun belum. Nah, saya tunjukkan dulu kan. Ini karena saya ngajar banyak kelas, saya kadang-kadang bingung jadinya. Nah, ini saya tunjukkan ya. eh nah, ini dia. Ya. Jadi kalau menurut ketentuan, kalian lihat, kalau I cross I itu sama dengan 0. Jadi kalau sama dia, jadi I cross I 0, J cross J 0, K cross K 0. Nah, tapi kalau I cross J itu sama dengan K. Nah, J cross K adalah I. K cross I sama dengan J. Nah, jadi coba kalian catat ini karena nanti kalau saya minta kalian membuat perkalian vektor, nah jadi kalian tahu bahwa kalau I cross I, kalau dia ada I dengan I dikalikan, nah itu dia 0. Pokoknya kalau sama dia 0. Jadi kan IJK, ya kan harusnya kan IJK. Jadi I kali J pasti K. J kali K pasti I. Nah, tapi K kali I pasti J. Nah, jadi dia seperti kayak mutar gitu kan, IJK. I cross J, K, K cross J, I. Nah, lalu K cross I, J. Nah, jadi IJK gitu ya, nah, berputar. Coba catat aja ini sebagai catatan. Makanya tadi jawabannya dia jadinya K ya. Sudah dicatat ini? Udah, Mem. Sudah ya. Oke. Jadi ini dia eh ini sekarang kita lanjut ya contohnya. Jadi tadi itu kalian lihat semua dia dikalikan ya kan? Semua dikalikan. Tadi saking banyaknya yang harus saya lihat, saya bingung jadinya. Balik lagi kita ke yang tadi ya.
Nah, ini udah ngerti berarti kan? Udah ngerti belum? Udah ya? Udah ya. Jadi tadi kan kalau kita kan tahu semua ini kan. Nah, jadi konstantanya ini secara kita mengalikannya sama dengan perkalian biasa, hanya saja arahnya ini juga harus kita kalikan kan. IJ ini kan arahnya kan. Nah, jadinya I cross J itu adalah K, makanya dia K. Nah, kenapa ini negatif? Karena ingat tadi muatannya kan negatif. Ya, jadi makanya jadinya gayanya itu adalah negatif K 8 kali 10 pangkat negatif 14 Newton. Ya. Oke, sudah dicatat ini? Belum, Mem. Belum. Soalnya udah Belum. dicatat belum? Soalnya udah dicatat belum? Belum, Mem. Catat dulu. Catat dulu ya. Nah, jadi pokoknya yang harus kalian ingat, vektor itu adalah besaran dan arah. Nah, IJ ini adalah arahnya. Ya. IJ ini adalah arahnya. Jadi makanya tidak hanya besarannya yang kita perlu dapatkan, tapi kita perlu juga dapatkan arahnya bagaimana gitu ya. Udah? Udah ya? Nah, Mem. Ini udah dicatat belum? Belum, Mem. Belum. Oke, perhatikan ini satuannya. Kalau kalian lihat kan, akhirnya dia mengerucut jadi Newton. Nah, jadi makanya cara kalian mengecek apakah perhitungan kalian sudah benar apa tidak dengan memakai ya ini, dengan menceknya dengan satuan gitu ya. Mem, Ya. saya mau tanya. Itu kenapa jadi A kali S? Ini A. Iya, itu. Ini satuannya. Kolom itu luas A dikali S, ampere dikali second. Oke, Mem. Thank you. Kolom. Jadi ini kan cancel out kan? Nah, cancel out. Banyak dia cancel di sini. Ini cancel, ini cancel, A-nya ini cancel. Nah, akhirnya tinggal kilogram meter per second pangkat 2. Nah, jadi kilogram meter per second pangkat 2 itu setara dengan Newton. Ya, setara dengan Newton. Makanya hasil airnya ini kan benar kan kalau gaya itu kan satuannya Newton. Jadi berarti perhitungan kita ini sudah benar gitu. Makanya saya buat panjang di sini satuannya sekalian mengecek apakah perhitungan kita sudah benar atau tidak gitu ya. Sudah ini? Sudah selesai dicatat? Bentar lagi, Mem. Oh, bentar. Oke. Nah, jadi terpaksa kita begini apa boleh buat ya. Keadaan yang memaksa kita harus kita zoom seperti ini, tapi asalkan ada yang bisa kalian pelajari gitu ya. Maksudnya kita usahakan kalian tetap mendapat pelajaran walaupun banyak libur segala macam ya. Sudah? Sudah, Mem. Sudah, Mem. Ya. Oke. Nah, sekarang tadi kan itu gaya magnet ya, medan magnet. Sekarang kita lihat gaya elektrostatik. Nah, kalau gaya elektrostatik ini ya, kita lihat di sini medan magnet bumi itu kisarannya 0,25 sampai 0,65 Gauss, G. Nah, satuannya Gauss ya. Nah, di sini tuh 0,45 ini 0,45 rata-rata dengan magnitudo rata-rata 0,45 yang setara dengan 1, 2, 3. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5. 4,5 kali 10 pangkat negatif 5 Tesla. Nah, jadi coba kalian temukan gaya pada elektron ya dengan asumsi kecepatan tegak lurus terhadap medan magnet.
Coba kita pikirkan dulu. Tetap itu berarti kan F sama dengan QV cross B. Ya kan? QV cross B. Sekarang masalahnya V-nya berapa? Ya, V-nya berapa? Karena ini dia medan magnet bumi. Ya. Gaya elektron berarti Q-nya itu muatan dari elektron. Ya. Nah, berapa muatan dari elektron? Kalau tadi kan muatan dari, tadi kan beda kan? Kalau yang ini kan dia dibilang muatannya berapa, ya kan? Muatannya ini segini. Nah, inilah nilai muatan pada elektron. Negatif 1,602 kali 10 pangkat negatif 19. Nah, ini kalau yang ini, yang V ini kecepatan medan magnet ya. Tapi ini sekarang beda, ini medan magnet bumi. Bagaimana kira-kira? Coba kita pikirkan selama berapa? Selama 3 menit ya. Kalau enggak langsung. Tadi ya, Hah? Kenapa? menggunakan rumus yang tadi. Kenapa? 7,209 kali 10 pangkat min 16 Newton. Kenapa? Itu jawabannya. Eh, 7, 7,209 kali 10 pangkat min 16 Newton. Newton. Oke, coba kita lihat ya. Ini hanya sekedar 7,2 dikali benar berarti ya. Bedanya dia hanya kita pakai si Teslanya. Ini dia nggak kebetulan dia tidak menyatakan arahnya ya. Jadi kita hanya makanya dia buat di sini kan harga mutlak dari F. Nah, jadi tidak tahu kita arahnya kemana. Kalau tadi kan kita tahu arahnya negatif K, gitu ya. Oke, good job ya Santriani. Oke, ini udah dicatat. Udah, Mem. Ya. Mem. Yang ini mau ditatat. Ini seperti penjelasannya. Sudah? Sudah catat nih? Belum, Mem. Belum. Oke, coba catat. Baru kita lanjut lagi nanti ya. Selanjutnya nanti kalau sudah kita pelajari ini, kita masuk ke sistem koordinat ya. Sudah nih ya, Kartika? Sudah, Mem. Nah, coba ini mau dicatat? Boleh, Mem. Oke, catat dulu. Jadi ini rumitnya cuma karena angka-angkanya ya. Kalau nggak perkaliannya sih gampang ya. Perkaliannya gampang. Oke, sudah ya? Sudah kan? Ya. Ini udah nggak usah lah ya, kan udah sama semua. Nah, kita lanjut ke sistem koordinat ya. Ke sistem koordinat. Oke. Nah, jadi kita sudah pelajari vektor. Sekarang kita masuk ke topik yang baru. Ya, kita masuk ke area. Nah, selama ini yang kalian ketahui sistem koordinat itu apa aja? Selama ini kalian ketahui sistem koordinat ada apa aja? Kartesius, Mem. Kartesian ya, Kartesian. Nah, selain Kartesian, Sumbu X, sumbu Y, Mem. ya kalau Kartesian kan berarti sumbu X, sumbu Y. Nah, lalu sistem koordinat yang lain kira-kira apa? Apa lagi?
Ada koordinat polar, Mem. Koordinat polar, lalu ada Kutub, Mem. koordinat kutub ya. Nah, jadi nanti antara sistem koordinat Cartesian dengan sistem koordinat kutub, dengan sistem koordinat polar itu bisa kita konversikan. Nah, itu yang akan kita pelajari di sini gitu ya. Nah, jadi kenapa kita penting mempelajari ini? Karena nanti banyak pelajaran-pelajaran kita, terutama kimia fisika yang kalian sudah ambil ya, itu banyak menggunakan fungsi. Nah, fungsi. Nah, apalagi di kinetika ya, di kinetika itu kan kalian tahu banyak fungsi-fungsi ya di gas termo juga. Nah, jadi makanya perlu kita pelajari. Nah, fungsi itu kan berarti ada variabel gitu ya. Ada variabel. Nah, variabel itu nantinya fungsi-fungsi itu bisa dikonversikan dia dalam bentuk grafik gitu ya. Makanya nanti kita minggu depan kita akan berlatih, misalnya contohnya kita menghitung energi aktivasi dengan menggunakan regresi, yang berarti kan kita masukkan poin-poin dari energi aktivasi itu ke bidang Cartesian gitu ya. Nah, jadi makanya penting kita mempelajari ini. Walaupun untuk kalian udah terlanjur ya, karena kalian sudah melewati gas dan termo dan kinetika, tapi kan nggak ada salahnya kita pelajari. Oke. Nah, jadi kalau misalnya Cartesian, nah yang pertama itu kan Cartesian. Cartesian itu kan berarti ada sumbu X, ada sumbu Y. Nah, selain itu Cartesian ini juga ada yang X-nya positif, ada yang X-nya negatif. Nah, ada perpotongan ya, perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y. Ya. Nah, lalu biasanya antara sumbu X dengan sumbu Y itu dia sudutnya itu adalah 90 derajat gitu ya. Sudutnya 90 derajat. Nah, dia bisa dia yang X-nya positif, Y-nya positif, atau X positif, Y negatif, atau sebaliknya gitu ya. Nah, jadi nanti kita bisa lihat dari situ ada kuadran ya. Jadi ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 ya. Nah, ini dia sumbu Cartesian. Nah, ini dia contohnya ya. Nah, ini dia Y ya kan? Nah, lalu misalnya kita punya P. Nah, balik lagi nih vektor lagi ya. Vektor ya. Kenapa? Karena dia ada besarannya. Ini vektor P besarnya panjangnya adalah P atau rho. Sementara sudutnya ini adalah sudut psi, ya kan? Nah, artinya ini kita bisa hitung berapa panjang P jika kita mengetahui sudutnya ini, kita mengetahui berapa X, kita bisa mengetahui berapa Y. Oke? Nah, ini dia yang kita sebut sebagai fungsi juga. Nah, jadi garis lurus pun itu fungsi. Kenapa? Karena dia ada variabelnya di sini. Dan dia ini termasuk vektor ya. Sudah? Sudah selesai? Sudah ya? Sudah, Mem. Nah, nah, tadi saya udah bilang ada 4 kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, dari situ kan nanti misalnya kalian disuruh menentukan sudut. Jangan seperti yang kemarin saya bilang kan, jangan sudutnya itu kalian jawab negatif, sudut negatif 20 gitu misalnya. Nggak boleh gitu. Ya. Yang perlu kalian tentukan adalah misalnya kenapa sudutnya negatif? Misalnya cosnya negatif. Nah, kalian perlu cari tahu cos yang negatif itu di kuadran keberapa. Nah, lalu berarti dari kuadran tersebut, misalnya kalau misalnya dia kuadran 2, hasil sudutnya itu negatif, nah kalian bisa 180 dikurang 20. Nah, berarti sudutnya adalah sudut 160 gitu misalnya. Jadi nggak boleh kalian jawab
nilai sudutnya itu negatif. Nah, jadi kalian harus tentukan dia kuadran keberapa, lalu misalnya kalian tambahkan 180, atau kalau misalnya di kuadran ketiga kalian tambahkan dia 360, atau di kuadran ketiga kalian tambahkan 270 gitu misalnya. Jadi pastikan kalian menambahkannya sesuai dengan kalian tetapkan si sudut itu di kuadran keberapa. Ya. Nah, jadi titik P itu dari situ kan kita tahu kan bisa kita tentukan nilai X ya, nilai Y-nya ya kan. Kenapa? Misalnya gini kan, ini kan di gini. Kita bisa tarik dia ke sini. Nah, inilah nilai X-nya. Dia harus tegak lurus. Lalu ini kita tarik tegak lurus ke Y, ya kan? Ini tanda tegak lurus. Nah, kita bisa ketahui Y-nya. Jadi berarti kita tentukan titiknya di mana, kita tarik tegak lurus ke X, kita tarik tegak lurus ke Y untuk menentukan nilai X dan nilai Y-nya. Ya. Nah, nilai X dan nilai Y-nya. Ini yang saya tulis, ini yang saya jelaskan di sini. Oke. Coba kalau mau ditulis silahkan. Nah, jadi berarti nilai X dan Y-nya itulah nilai kartesian dari titik P. Ya. Sudah ini? Sudah ya? Oke. Nah, jadi ada cara lain ya kan? Cara lain menentukan si P itu dengan kita mengetahui sudut dari psi. Nah, kalau kita ketahui sudut psi, lalu kita tahu berapa baru dari situ kita apa namanya sudut psi itu kan berarti berlawanan arah. Kalau kalian lihat kan ini maksudnya berlawanan arah. Nah, ini kan sudut psi, ini kan berlawan arah dari jarum jam, ya kan? Nah, dari sini juga kita bisa menentukan panjang dari si P ini. Ya, panjang dari P. Jadi kita bisa menentukan X, bisa menentukan Y, kita juga bisa menentukan panjang dari si P ini dengan menarik dia sudut berlawanan arah dari jarum jam atau psi di sini ya. Nah, inilah yang kita tentukan dengan menggunakan koordinat Cartesian. Ya. Sudah dicatat ini? Sudah? Belum, oke. Silakan dicatat dulu. Kita lanjutkan ya. Kalau udah selesai bilang ya ke saya ya, biar nggak lama-lama kita. Sudah? Sudah. Ya. Nah, sekarang tadi kita udah belajar koordinat Cartesian ya. Koordinat Cartesian itu X, Y. Nah, kalau kita mau mempelajari koordinat kutub itu ada variabel rho, ada variabel psi. Nah, rho itu biasanya dari 0 hingga tak hingga ya nilainya. Rho itu nilai skalar ya, besar panjangnya ya. Nah, sementara psi ini adalah sudut. Nah, sudut itu bisa antara 0 sampai 2 pi atau 0 sampai 360 derajat. Nah,
Ya, jadi berarti ini kita mulai bagaimana kita mengkonversikan ya koordinat Kartesian menjadi koordinat kutub. Ya. Mengkonversikan koordinat Kartesian menjadi koordinat kutub. Sudah dicatat ini? Sudah, Mem. Belum ya? Sudah, Mem. Sudah. Sudah selesai ya, dicatat ya. Nah, jadi ini kita lihat kan. Ini row. Ya kan? Berarti kita bisa konversikan. Kenapa? Karena kita tahu psi, kita tahu row. Jadi berarti X ini bisa kita ubah menjadi row atau psi, X dan Y. Caranya bagaimana? Jadi X di sini adalah row cos psi. Sementara Y adalah row sin psi. Ya, jadi berarti misalnya kalau misalnya saya tanyakan, saya punya sudutnya itu adalah 45 misalnya. Sementara row-nya adalah 3 misalnya. Nah, lalu saya bilang coba konversikan koordinat kutub ini menjadi koordinat kartesius. Nah, itu berarti kalian langsung buat. Oke, berarti kalau X-nya itu adalah 3 cos 45 gitu ya. Y-nya berarti 3 sin 45. Nah, jadi kalau kita salah satu tahu ya, kita tahu koordinat kutub, kita bisa konversikan ke koordinat Cartesian. Atau kalau kita punya koordinat Cartesian, kita bisa konversikan ke koordinat kutub. Ya, coba catat biar kita lanjut. Nanti mungkin ada contoh soal yang bisa kita kerjakan ya. Udah? Udah selesai nih? Udah, Mem. Ya. Nah, jadi berarti bagaimana kita konversikan ke koordinat kutub? Caranya adalah kalau menghitung row itu adalah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, sementara psi sudut itu adalah arctangent dari Y dibagi X. Artinya kalau kita dapat berapa nilai Y dibagi X, kita cari inverse tangen dari Y dibagi X. Nah, udah dapat kita ini kan, kita bisa mengkonversikan koordinat kutub ke koordinat Cartesian. Nah, kita juga bisa mengkonversikan koordinat Cartesian menjadi koordinat kutub. Jadi bisa kita konversikan. Sudah? Sudah selesai nih? Sudah Sudah, selesai? Mem. Sudah? Belum? Belum, Emmanuel? Sudah, Mem. Sudah. Oke. Nah, jadi berarti nanti psi itu bisa di antara apa? Antara 0 sampai 2 pi atau antara 0 sampai 360. Atau jadi kita tentukan psi itu pakai apa? Inverse dari si tangent, bukan terbalik ini maksudnya inverse ya. Inverse tentukan dengan inverse fungsi tangen. Ya, inverse fungsi tangen. Nah, ini adalah cara kita menentukan si psi, sudutnya ya. Sementara X-nya itu tadi, row-nya itu tadi apa? Akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, artinya berarti sudutnya itu antara 0 sampai 360 ya.
Nah, udah pasti itu antara 0 sampai 360. Oke? Udah jelas nih ya? Ya, Mem. Oke. Selesai nih dicatat? Sudah. Ya. Jadi berarti untuk psi-nya itu tadi ya kita pakai kalkulator kan, inverse-nya itu pakai kalkulator. Cuman seperti yang saya bilang tadi, pastikan jangan kalian menjawabnya nilai sudutnya negatif. Nah, jadi kalian harus tentukan kalau misalnya nilai tangen itu negatif, kira-kira pada kuadran keberapa? Nah, kalau misalnya pada kuadran ketiga, artinya kalian harus tambahkan sudut yang negatif itu dengan 270 biar kalian mendapatkan nilai sudut yang sesungguhnya, ya. Nah, jadi berarti makanya di sini bersiaplah untuk menambahkan pi atau mengurangi pi dengan hasil kalkulator kalau misalnya hasil kita sudutnya negatif pada kuadran yang salah. Berarti kan kalau sudut negatif itu kan nggak ada. Karena kan dia selalu sudutnya antara 0 sampai 360. Nggak ada nilai sudut negatif. Makanya selalu nanti siap-siap untuk kalian memastikan jawaban kalian itu pada kuadran yang keberapa. Ya. Oke, selesai nih ya. Udah dicatat ya? Sudah, Mem. Sudah, Mem. Nah, coba ini. Tentukan X dan Y jika rho-nya 6, psi-nya pi per 6. Pi per 6 radian. Coba kalian tentukan X-nya. Tadi kan udah kalian catat kan rumus X berapa, bagaimana rumus Y berapa ya. Berarti X-nya rho kali cos theta, Mem. Cosine, cosine bukan theta ini, psi. Nah, jangan salah, nanti ada lagi theta. Kalau koordinat yang satu, kan ada 3, saya bilang kan. Yang satu lagi nanti ada 2 dia sudutnya. Ada theta dengan psi. Biar jangan bingung kalian ya. Berapa dapatnya? Nilai X 5,2, Mem. Y-nya 3. X-nya 5,2. Y-nya adalah 3. Benar, dapatnya. Dapat segini ya. Oke. Sudah? Ini mau dicatat atau gimana? Perlu, Mem. Perlu. Oke, catat dulu sebelum kita lanjut lagi ya. Udah? Sudah selesai? Udah ya? Nah, sekarang ini kebalikannya. Kita tahu X-nya 5, Y-nya 10. Coba tentukan rho dengan psi. Rho-nya akar 125. Rho-nya akar, ya.
akar 125. Oke, psi-nya 63,4. 93, 63, Mem. 63,4. Nah, jadi berarti rho-nya itu akar 125 atau 11,18 ya. Nah, lalu psi-nya itu adalah arctangent dari Y dibagi X atau arctangent 2. Nah, ini sama dengan 1,107 radian atau 63,43 derajat. Ya. Nah, jadi ini kita sudah pelajari konversi antara koordinat Cartesian ke koordinat kutub, ya. Lalu koordinat kutub ke koordinat Cartesian. Oke. Ini masih udah selesai dicatat? Sudah? Oke. Saya asumsikan sudah ya. Oke. Nah, ini kalau kalian lihat, ini lebih rumit lagi ya. Kenapa? Kalau tadi kan dia cuma 2 dimensi ya, X dengan Y. Nah, sekarang bagaimana kalau kita punya 3 dimensi? Nah, 3 dimensi artinya berarti si titik P ini kita bisa konversikan ke dalam X, Y, Z, dan juga kalau kalian lihat di sini kita bisa konversikan dalam bentuk R, theta, dan Z. Jadi berarti kalau tadi lebih simple, kenapa lebih simple? Karena dia cuma kita bisa konversikan misal X, Y ke rho dengan psi. Nah, tapi bagaimana kalau kita punya 3 dimensi? Nah, 3 dimensi ini kan si P, kan P ini tarik ke bawah, tarik ke X, tarik ke Y. Tapi kalau untuk Z ini dia lebih rumit gini kan, tarik ke sini, lalu tarik ke sini. Nah, inilah dari sini ke sini dia adalah Z. Ya. Nah, ini adalah kalau 3 dimensi. Nah, jadi kita masuk ke formulanya. Nah, jadi kalau misalnya 3 dimensi ini dia bisa 3. Apa aja? 1 koordinat Cartesian, 1 koordinat kutub bola, 1 koordinat kutub silinder. Jadi artinya kita harus bisa konversikan koordinat Cartesian ke koordinat kutub bola atau koordinat Cartesian ke kutub silinder dan sebaliknya. Ya. Nah, jadi ada 3 sistem koordinat untuk dia 3 dimensi. Ya. Dah, selesai nih ya, dicatat ya. Oke. Nah, berarti X dan Y ya kan sama aja ya tadi. Kalau P itu kan kita pokoknya tegak lurus ke X dan Y. Nah, tapi di sini berarti yang uniknya itu adalah kita punya Z. Nah, jadi ini Z ini kan kalian harus tarik ke sini. Nah, lalu kalian tarik ke sini. Nah, ini dari sini ke sini. Nah, sudutnya ini harus sama dengan sudut yang ini gitu ya. Harus sama dengan sudut yang ini. Jadi makanya ini Z-nya ini juga bisa kita tentukan dari si vektor P. Ya. Nah, ini nggak usah kita pelajari, ya kan? Aturan arah ini membingungkan. Nggak usah kita langsung ininya ya, langsung rumusnya. Nanti kalian makin bingung. Nah, jadi berarti sekarang kita masuk ke koordinat kutub bola. Nah, koordinat kutub bola ini dia ada 3 koordinat, yaitu R, theta, dan psi. Makanya tadi saya bilang kan, kalau untuk yang 3 dimensi ini ada 2 sudut. Nah, itu yang bedanya dengan yang 2 dimensi tadi. Kalau 2 dimensi kan cuma psi tadi kan. Nah, kalau untuk 3 dimensi ini ada tambahan 1 sudut, yaitu sudut theta. Nah, lalu kita tidak sebut lagi rho, panjang vektor tadi, tetapi R. Nah, R itu merupakan panjang dari si vektor P tadi. Oke?
Oke. Nah, jadi gimana caranya kita menentukannya? Kita cara tentukannya adalah, ya kan, langsung rumusnya aja. Rumusnya kalau untuk R, itu pasti akar X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Kalau psi tadi kan udah jelas ya, psi tadi arctangent ya, arctangent dari Y dibagi X. Nah, tapi kalau theta itu adalah arc cos. Arc cos Z dibagi R. Nah, ya, jadi ini bedanya antara koordinat kutub yang 2 dimensi dengan koordinat kutub yang 3 dimensi. Nah, jadi dia ada 2 sudut. Satu sudut theta, satu sudut psi. Silakan dicatat dulu rumus-rumusnya ya. Nanti paling nggak ada 1 soal ya untuk konversi ini di UAS. Jadi asalkan kalian paham ya bagaimana mengkonversikannya. Kalau soal ujian itu kan harus ada yang susah, harus ada yang gampang. Nah, saya anggap kategorinya gampang ya. Nah, jadi ini yang ini berarti harus kalian kuasai supaya kalian dapat poin ya. Sudah? Sudah selesai dicatat? Sudah, Bu. Sudah? Oke. Nah, berarti di sini kan theta itu dia antara 0 dengan pi. Jadi itu yang harus ingat. Kalau psi tadi kan antara 0 sampai 2 pi ya. Nah, tapi kalau si theta dia hanya antara 0 dengan pi. Jadi beda dia. Jadi kalau kalian dapatnya udah lebih dari pi, berarti lebih, misalnya kalian dapat si theta itu 270, berarti jawaban kalian ada yang salah ya. Nah, ada yang salah. Jadi pastikan theta itu antara 0 sampai pi. Nah, sementara psi itu antara 0 dan 2 pi. Ya. Sudah? Sudah selesai dicatat? Sudah, Mem. Ya. Nah, jadi coba sekarang kalian hitung. Ya. Oh enggak, ini hanya perhitungan ya, bukan contoh soal. Nah ini misalnya dia bilang kalau X-nya 4, Y-nya -5, otomatis sisanya ini terletak di kuadran kedua. Nah kuadran kedua itu misalnya kita dapat di kalkulator negatif 51,34. Jadi yang kita lakukan adalah menambahkan dengan 180. Nah jadi hasilnya adalah 128,66. Jadi bukan negatif 51,34, tapi 128,66. Jadi ini hanya kayak kasus ya, studi kasus pemakaian kalkulator yang benar gitu. Supaya jangan kalian, kalau kalian jawabnya negatif 51,34 itu salah ya. Nah, jadi harus jawabannya adalah 128,66. Karena nggak tahu kenapa kadang-kadang ada juga yang mahasiswa masih melakukan kesalahan seperti ini gitu ya. Nah, jadi makanya pastikan jawaban kalian sebelum menjawab berapa sudutnya itu, kalian pastikan dulu hasilnya itu di kuadran keberapa yang kayak gitu. Ya, ini kan berarti tangen itu di kuadran kedua. Ini kan negatif, yang ininya negatif, yang ininya positif. Nah, berarti kan kuadran kedua, ya kan? Nah, ya berarti jawabannya adalah kita tambahkan 180 atau 128,66. Ya. Udah selesai nih? Sudah, Mem. Nah ya. Oke. Nah,
Jadi caranya bagaimana kita kalau ke koordinat? Sekarang koordinat kutub spherical. Kalau tadi kan koordinat kutub bola. Nah, sekarang koordinat kutub spherical dengan koordinat Cartesian. Nah, jadi kalian lihat bedanya ini, dia banyak apanya, ya. Jadi X itu sama dengan R sin theta cosine. Nah, Y itu adalah R sin theta sin psi. Sementara Z itu adalah R cos theta. Ini kita mengkonversikan koordinat kutub bola ke koordinat Kartesius. Sudah ini? Sudah, Mem. Sudah ya? Oke. Coba kerjakan ini. Coba tentukan koordinat kutub bola dari Cartesian 1, 1, 1. Berarti X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya juga 1. Jadi coba koordinat kutub bolanya tentukan. Berarti R-nya berapa, psi-nya berapa, baru tetanya berapa. R-nya akar 3, Mem. R-nya akar 3. Ya, karena X kuadrat, akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Nah, tetanya bagaimana? Psi-nya berapa? 45, Mem. Tetanya atau psi-nya? Psi. Psi. Oke, tetanya 54,7, Mem. 54,7. Ya, benar. Jadi tetanya adalah 54,7, psi-nya adalah 45, R-nya adalah akar 3. Ya. Oke. Ini mau dicatat yang belum jawab, ini mau catat atau enggak? Catat, Catat, Mem. Mem. Oke. Sudah? Selesai? Udah, Mem. Udah ya. Oke. Nah, jadi sekarang kalau koordinat kutub silinder ya kan, nanti ada di gambar 4. Nah, ini di gambar 4 ya. Nah, ini coba perhatikan. Nah, ini dia P. Nah, ini vektornya, ya kan? Nah, di vektor ini kan bisa X, bisa Y. Tapi kalau kalian lihat juga bisa Z, ya, bisa Z. Nah, di sini ada ini yang psi. Psi itu adalah antara vektor ini dengan sumbu X. Nah, sementara theta adalah antara ini R dengan sumbu Z. Nah, makanya kan tadi theta dia hanya dari 0 sampai pi, sementara si psi itu dia 360. Nah, kalau ini kan dia cuma bisa gini aja.
ya kan? Makanya theta itu hanya dia 0 sampai pi. Sementara psi itu dia ngeliling, muter gini. Jadi kalau kalian bayangkan ini berarti dia ngelilingin ini gitu. Nah, dia makanya dia 360 ya. Nah, kalau kalian mau screenshot, silakan di screenshot. Mana tahu bisa untuk pertinggal gitu kan, untuk menambah pengertian. Sudah? Sudah di screenshot? Sudah, Mem. Sudah ya? Oke. Nah, jadi berarti sekarang kita mau melihat, tadi kan koordinat kutub bola ya, koordinat kutub bola. Sekarang bagaimana koordinat Cartesian dengan koordinat kutub silinder? Nah, apa bedanya? Nah, bedanya itu adalah untuk koordinat kutub silinder, nilai Z-nya itu sama dengan koordinat Cartesius. Nah, jadi kita punya R, kita punya theta, kita punya psi, tapi kita juga punya Z. Nah, Z-nya itu otomatis sama dengan si Cartesius. Ya. Jadi itu bedanya dengan koordinat kutub bola. Kalau koordinat kutub bola dia kan nggak ada Z dia kan. Nah, kalau di koordinat kutub silinder dia ada Z. Nah, Z-nya itu sama dengan nilai pada koordinat Cartesius. Nah, ini persamaannya itu tadi persamaan 3 dan 4. Nah, saya nggak tahu kalian catat nggak tadi nilai persamaan berapa ya. Cuman dia persamaan 3 dan 4. Coba saya balikkan persamaan 3 dan 4. Persamaan 3 dan 4 ya. Untuk mencari rho dengan psi. Ya kan? Lalu persamaan satu lagi dia infokan ke persamaan berapa tadi? Ntar dulu. Jadi 3 dan 4 ya. Perhatikan yang ini 3 dan 4. Oke. Satu lagi persamaan 1, 2. Untuk 1, 2 untuk inverse-nya ya. Jadi yang awal-awal tadi. Oke. Nah, jadi coba kita kerjakan ini. Jadi ini kita punya koordinat Cartesian-nya 1, -4 dengan -2. Nah, coba kalian konversikan menjadi koordinat kutub silinder. Nah, ini kan berarti X, Y, Z ya. Nah, berarti otomatis Z-nya itu langsung kan kita jawab Z-nya sama dengan -2 ya kan. Nah, sekarang yang perlu kalian hitung adalah berapa rho dengan psi-nya. Berapa rho dengan psi-nya? Coba. Rho-nya berarti akar 17 dong, Mem. Akar 17 karena akar 1 tambah 16 tambah 4 ya. Akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat ya. Nah, ya akar 17. Oke. Nah, berarti psi-nya 284 derajat, Mem. 284 derajat. Z-nya langsung -2. Nah, jadi seperti itu caranya. Jadi ingat ya, bedakan koordinat kutub bola dengan koordinat kutub silinder. Nah, koordinat kutub silinder dia kita hanya mendapatkan rho, psi, dan Z. Nah, Z-nya sama dengan Z si Cartesian. Nah, sebaliknya, koordinat kutub bola kalian harus dapat R, harus dapat psi, harus dapat theta. Nah, jadi bedakan antara koordinat kutub bola dengan koordinat kutub silinder. Oke? Oke. Ini udah selesai dijawab? Udah selesai dicatat? Sudah, Mem. Ya. Coba. Ini berarti kan ini hanya apa?
besarannya, berarti kalau misalnya ditanya berapa besaran vektor dari si vektor kutub silinder tadi, namanya R. Nah, R itu adalah akar dari rho kuadrat ditambah Z kuadrat. Ya, akar dari rho kuadrat ditambah Z kuadrat. Ya. Mungkin satu soal lagi ya. Satu soal lagi. Selesai dicatat? Udah? Oke. Nah, coba kerjakan ini. Nah, kita kan ini kita yang ketahui koordinat kutub bola. Coba kalian konversikan koordinat kutub bola ini menjadi koordinat kutub silinder. Nah, diketahui rho-nya 10, psi-nya 45, Z-nya 15. Jadi coba, berarti kan kalian perlu cari berarti R-nya ya, R-nya. Jadi R-nya akar 18, Mem. 325, akar 325, Mem. Iya, Mem. 18,27 Nah, untuk akar dari 300. dapatnya dari akar dari 10 pangkat 2 tambah 15 pangkat 2. 15 pangkat 2, Mem. Jadi 18,03. Nah, sekarang berarti apalagi yang perlu dicari? Tetanya, Mem. Tetanya. Ya, Tetanya sama. bagaimana? Jadi Eh, 30,69 derajat, Mem. 30, Iya, Mem. 3,69 atau arc cos Z dibagi R. Nah, ya kan tadi arc cos Z dibagi R. Nah, psi-nya sama ya, udah dapat kita kan? Psi-nya 45. Nah, inilah caranya kita mengkonversikan koordinat kutub bola menjadi koordinat kutub silinder. Oke. Ini mau dicatat? Enggak? boleh, Mem, dari soalnya, Mem. Dari soalnya. Oke, dari soalnya. Nah, habis ini kita hentikan dulu, kita lanjut hari Kamis ya. Nah, nanti rekamannya saya kirim, mana tahu kalian mau mengulang untuk mempelajari di rumah. Rekaman Zoom-nya akan saya kirimkan ke kalian ya. Baik, Mem. Sudah? Sudah dicatat ini? Hah? Udah, Mem. Sudah. Ya, Mem. ini mau dicatat? Atau sudah? Belum, Mem. Belum, Mem. Akan dicatat sebelum kita akhiri ya. Ini berarti kalian udah mengerti ya sistem koordinat ya? Sudah, Mem. Ya, Ya, Mem. ya. Oke, good. Oke, sudah selesai dicatat? Sudah, Mem. Ya, oke. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita akhiri?
Tidak ada? Kalau tidak ada, berarti kita lanjutkan hari Kamis. Hari Kamis kita akan banyak-banyak latihan, ya. Paling nggak nanti kalau ini keluar, harusnya ini udah full point ya, karena ini yang gampang ya. Nanti yang susah paling integral sama diferensiasi ya. Oke, oke. Kalau begitu sampai jumpa hari Kamis. Bye. Kasih, Mem.